I believe in miracle. Life seen a soul set free. Miraculous, the changing one. Read me to Calvary. I physically we push each way up through the starry sun. I believe in miracles, for I believe in God. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang kita tebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing what read me to Calvary. I see the lead, we push each way up through the starry sun. I believe in miracles, for I believe in God. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajah Yana TV.
Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saudara saya jemput, kita satukan hati, satukan pikiran, amat istimewa satukan roh saudara buat firman-Nya. Firman-Nya yang dapat memberkati saudara, firman-Nya yang menegur, menguatkan iman saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala perlindungan, penyertaan, berkat-berkat yang luar biasa, kesehatan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Tiba saatnya ya Bapa, malam hari ini kami akan merenungkan, membuka hati, membuka pikiran, membuka roh kami untuk firman-Mu saja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus masuk dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti sampai ke dasar-dasar batin kami, bahkan kami mampu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu melakukan sebagian kecil firman-Mu. Terima kasih, pakai kami dengan para malaikat-Mu ya Bapa, sehingga satu ayat pun tidak dicuri oleh kuasa gelap, justru memberkati kami semuanya ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan suara firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, malam hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul karakter hidup. Ya, kenapa saya beri judul karakter hidup? Sebab ada karakter mati juga ada saudara. Tetapi firman Tuhan pada malam ini saya beri judul karakter hidup, yaitu hidup yang menghasilkan buah. Setiap benda, baik itu benda mati atau benda hidup, pasti mempunyai ciri-ciri tertentu atau karakter daripada benda tersebut. Pastinya saudara, ya kita berbicara tentang benda kehidupan saudara dan saya. Terutama benda hidup seperti manusia pasti mempunyai karakter, mempunyai ciri-ciri tertentu saudara. Bagaimana kita sebagai anak tebusan Kristus, tebusan Allah kita, anak-anak yang mendapat kasih karunia, tentunya saudara sudah pasti mempunyai karakter daripada Kristus. Kalau saudara tidak mempunyai karakter Kristus, tanda tanya besar, apakah saudara sudah menerima kasih karunia, yaitu kasih daripada Kristus sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dilihat dari mana kalau kita disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah? Tentunya dari buah atau karakter yang ada di dalam diri saudara dan saya. Buah dihasilkan oleh sebuah pohon. Kalau pohonnya bagus, pasti buahnya bagus. Tidak mungkin saudara buahnya yang bagus menghasilkan buah yang tidak bagus. Cuma juga kebalikannya, ada pohon yang jelek menghasilkan buah yang bagus, tidak mungkin. Yang pasti dari pohon yang bagus menghasilkan buah yang bagus. Kolose 1 ayat 10 ya. Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, ayat mas kita saya ambil tulisan dari Rasul Paulus 1 ayat 10. Sehingga hidupmu, hidup saudara dan saya layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, bukan dalam segala yang lingkup kecil, tetapi dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang buruk, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali diingatkan bahwa kehidupan kekristenan itu harus berbuah. Ya, kalau saudara hidup di zaman 30 tahun yang lalu, mungkin para pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara, mereka selalu berbicara tentang buah, dan buah. Tentunya saudara yang saya maksud di sini adalah buah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, buah yang dikehendaki Tuhan untuk kita hasilkan bukanlah sekedar bisa membawa orang-orang datang ke gereja untuk menjadi anggota gereja tertentu. Ya, kalau dulu saudara, ya 30 tahun yang lalu saya mungkin masih remaja,
ya, itu memang benar saudara. Kita berlomba-lomba mencari jiwa, berlomba-lomba untuk memberitakan kabar kesukacitaan itu, kabar keselamatan itu dulu ya. Seringkali dikomandangkan para pastor atau pendeta, ya, kita mencari buah-buah, yaitu penuaian jiwa-jiwa baru. Ya, di sini buah yang dikehendaki Tuhan untuk kita hasilkan bukan sekedar bisa membawa orang datang ke gereja dan menjadi anggota gereja. Sekarang ini banyak sekali orang bukan membawa kepada mereka untuk menarik dari orang yang belum percaya kepada Kristus, belum menerima kasih karunia. Justru sekarang ya saudara, ya saudara tidak usah munafik ya. Barangkali saudara sudah banyak melihat sekali kalau dikatakan bisa menarik orang datang ke gereja A, ke gereja B, ya alas gantol saudara ya. Mereka sudah mengenal kok, mereka sudah ke gereja. Ya, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya, berbuah itu bukan berarti membawa dari gereja satu dipindah ke gereja yang lain, tidak saudara. Yang dikehendaki Tuhan adalah buah-buah, ya, kasih, buah-buah yang sudah bisa tidak asing lagi di dalam firman Tuhan. Ya, lamanya orang menjadi Kristen atau berapa lama mereka ada terlibat dalam pelayanan juga tidak menjamin 100% hidupnya berbuah bagi Tuhan. Ya, sekali lagi saudara, memang ya ini saudara, kita memang agak berat ya. Kehidupan kekristenan ini ya tidak bisa menjamin kalau kita pelayanan demi pelayanan terlibat banyak di dalam gereja, tetapi Yesus sendiri menilai tidak menjamin 100% hidup saudara dan saya bisa berbuah bagi Tuhan. Tetapi ketika saudara lengket dengan Kristus, lengket dengan Tuhan, pastikan buah saudara dan saya itu berbuah yang baik, yang dapat dinikmati semua orang, sahabat saudara, dan yang lain-lainnya. Apa artinya tampak sibuk keluar masuk ya gedung gereja, atau mempunyai jadwal yang padat, yang super padat, ya, jika karakter hidup kita tidak mengalami sebuah perubahan, atau karakter hidup saudara tidak memunculkan karakter daripada Kristus. Buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang berguna ya, atau hidup yang berdampak kepada sekelilingnya, baik seluruh rumah dalam lingkup kecil keluarga, baik dalam lingkungan ya saudara, sahabat-sahabat saudara, kantor ya, di kantor, di pelayanan dan sebagainya. Itu saudara dan saya harus menjadi berkat, bukan malah menjadi musuh, bukan malah tidak memberkati mereka, tidak menjadi berkat, bahkan yang kasarnya menjadi batu sandungan dan sebagainya. Buah itulah yang diinginkan Tuhan ya, yang ingin dilihat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, setiap orang Kristen harus mempunyai karakter atau buah daripada Kristus. Saudara, mari saya baca kembali di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu dan saya, saudara dan saya, mempunyai buah yang banyak untuk kemuliaan Dia. Sebaliknya, jika saudara dan saya ya sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan tetapi tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon, yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Matius 3 ayat 10 dikatakan, oleh karena itu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, hasilkanlah buah pertobatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 3 ayat 8. Mengapa setiap orang percaya harus menghasilkan buah? Ya, dikatakan mengapa kita sebagai orang percaya, orang menerima kasih karunia harus berbuah? Mengapa?
buah merupakan suatu yang alamiah. Ya, saudara kalau mempelajari, saya punya pohon mangga di depan rumah ya. Buah merupakan sesuatu yang alamiah yang dihasilkan tanaman atau pohon. Ada kita mendapatikah buah pada tanaman atau pohon yang kering? Tidak mungkin, saudara. Kalau saudara melihat pohon yang kering, tidak ada daun, hanya batang saja, pasti tidak ada buah. Ada yang berbuah, pohon mainan yang dijual di toko-toko itu, saudara. Pohonnya kering, tidak pernah berkembang, tetap hijau, ya, dan sebagainya. Ada buahnya kadang cerantul, saudara. Itu buah mainan atau pohon mainan. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita mendapati buah atau tanaman atau pohon yang kering yang bisa menghasilkan buah? Tidak. Semuanya itu mati dan tidak berbuah. Jadi buah adalah salah satu tanda bahwa saudara dan saya merupakan tanaman dan pohon yang ada sebuah kehidupan. Jadi kalau saudara menemui buah pada pohon, berarti di situ saudara menemui adanya kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, selain itu buah juga sebagai tanda bahwa tanaman atau pohon itu sudah mengalami pertumbuhan yang baik, yaitu pendewasaan dan sebagainya. Semakin kita tumbuh secara rohani, semakin kita mencapai sebuah kedewasaan, ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Kristus. Mari saudara kita baca di dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa tanaman atau pohon yang tidak akan pernah menghasilkan buah, ya, jika ia belum dewasa. Kalau buah tersebut masih kecil, ya, kurang lebih tingginya 50 cm, pasti saudara dan saya tidak menjumpai pohon itu ada buahnya. Tetapi ketika pohon itu sudah bertumbuh, ada kehidupan di dalamnya, maka pohon itu lambat laun membesar dan akhirnya berbuah, menghasilkan buah yang sesuai yang diharapkan oleh orang-orang yang menanamnya. Sayangnya saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikuti bahkan melayani Tuhan bertahun-tahun, kerohaniannya masih saja kanak-kanak dan belum bertumbuh alias kerdil. Saudara, banyak sekali kita jumpai, ya. Bukan berarti saudara sudah mengenal Kristus 50 tahun, 60 tahun, ya, itu lebih hebat daripada orang yang sudah baru masuk 1 atau 2 tahun. Bukan itu sebagai ukuran. Tetapi ketika saudara sudah tumbuh dewasa dalam rohani saudara, dalam pengenalan tentang Kristus, dalam pengenalan akan firman Tuhan, saudara pasti akan tumbuh menjadi dewasa dan itu otomatis buah mulai keluar, buah mulai tampak di dalam kehidupan saudara dan saya. Tentunya saudara harus banyak baca firman supaya saudara mendapatkan air kehidupan itu. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok daripada pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, orang yang butuh susu, tidak sanggup makanan yang keras adalah anak-anak bayi, ya, anak-anak yang umurnya baru kurang dari 1 tahun. Itu dikatakan orang yang perlu makanan lunak-lunak, cuman hanya minum susu, itulah bayi. Ya, saudara bisa mengukur kerohanian saudara, tingkat kerohanian saudara dari mana? Minuman atau makanan yang saudara masukkan di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara ingin hanya yang empuk-empuk saja, yang enak saja, ya, tidak makan yang lebih keras? Ya, saudara sendiri yang bisa mengukur dan Tuhan sendiri yang dapat menilai. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya hidup ini tidak menghasilkan buah karena saudara
adalah tanaman yang mati. Tetapi ketika saudara ada kehidupan di dalam diri saudara, maka saudara pasti berbuah. Bagaimana agar kita berbuah bagi Tuhan? Kuncinya saudara, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar. Sebab di luar Tuhan Yesus, di luar aku, kata Yesus, maka kamu tidak berbuat apa-apa. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 5b. Mengapa ya? Kuncinya kita harus tinggal di dalam Dia, melekat. Kalau carang itu tidak melekat pada pokok anggur yang kuat, yang benar, yang hidup, saudara jangan harap berbuah anggur. Tetapi ketika carang-carang atau tangkai-tangkai itu melekat kepada pohon dan menyatu, pastikan mereka pohon itu bisa berbuah. Jadi hidup yang memenuhi standar Tuhan adalah hidup yang berbuah. Kuncinya melekat kepada Tuhan dan mau membayar harga. Harga yang bagaimana saudara? Tentunya saudara punya pengalaman satu persatu, punya pengalaman sendiri antara si A, si B, dan si C yang sesuai dengan hubungan saudara dan saya kepada Tuhan. Tentunya saudara punya pengalaman-pengalaman sendiri. Kalau saudara boleh menyaksikan kepada mereka-mereka supaya mereka juga yang lemah dapat dikuatkan. Berbuah pertanda bahwa kekristenan kita hidup. Ya, sekali lagi, berbuah pertanda kekristenan saudara dan saya adalah hidup, bukan mati. Saudara bertumbuh dewasa, saudara bisa menghasilkan buah. Buah-buah tidak lain adalah buah-buah yang ada di dalam Kristus, yang saudara harus tampilkan di dalam kehidupan saudara. Saudara harus keluarkan di dalam pohon kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau saudara tidak melekat dengan Yesus, tidak melekat dengan Roh Kudus, pastikan tanaman saudara mati. Tetapi ketika saudara terus melekat, terus menjadi satu pohon, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, saya yakin dengan iman saudara pasti berbuah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini dengan pertolongan Kudus dapat menerangkan sampai ke dalam dasar-dasar batin saudara. Sekaligus kami yakin dengan pertolongan Kudus saudara dapat mampu mengeluarkan buah-buah, mampu melakukan sebagian daripada firman Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya jemput kembali untuk kita satukan hati supaya firman Tuhan sangat pendek ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa buat segala kemurahan-Mu, segala kasih karunia-Mu yang Bapa yang sudah kami terima. Tuhan, kami mohon, kami perlu sekali Roh Kudus, air kehidupan firman-Mu ya Bapa, semua untuk mengaliri tanaman kami, kehidupan kami, supaya kami boleh terus hidup dan berbuah ya Bapa. Tuhan, mungkin kehidupan kami mulai saat ini kering ya Bapa, tetapi kami mohon belas kasihan-Mu. Air kehidupan itu, Roh Kudus itu Tuhan, turunkanlah di dalam setiap kehidupan kami, keluarga masing-masing, dan para pemirsa Gajah Nyan TV yang Kau kasih Tuhan. Tuhan, Kau alirkan alir kehidupan itu, sehingga pohon ke pohon kami mendapatkan aliran air, dan kami boleh hidup, dan kami boleh berbuah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang luar biasa ini. Kau berkati pemirsa Gajah Nyan TV yang Kau kasih pada malam ini. Hamba tidak tahu keadaan mereka satu persatu, tetapi ada satu mata yang tidak pernah tertutup, ada satu oknum yang tidak pernah tertidur, yaitu Engkau Yesus. Engkau menilik satu persatu apapun keadaan mereka. Tuhan, yang kekurangan Kau cukupkan, bahkan berikan kelimpahan dalam keuangan, dalam ekonomi. Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan kepada mereka semuanya Bapa. Yang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyentuh mereka, bilur-bilur memberikan kasih belas kasihan kepada mereka, apapun bentuk penyakitnya. Mulai malam hari ini Tuhan, jamah dalam nama Yesus, Kau sembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa buat bangsa kami yang kami cinta ini, Indonesia yang tercinta Tuhan. Mulai pimpinan tertinggi, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, semuanya sampai terendah RT RW. Tuhan, berikan hikmat, berikan kasih-Mu, berikan kekuatan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buatlah berhasil, dan
dan keberhasilan ini untuk kami nikmati ya Bapa, sehingga bangsa Indonesia semakin hari semakin berbahagia. Demikian juga kami khususnya buat Kota Malang, Bupati, Wali Kota, dan semua pengurus-pengurusnya ya Bapa, biarlah membawa Kota Malang ini menjadi kota yang luar biasa ya Bapa. Buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa buat pemilik Gajah TV bersama kru, tim semuanya Tuhan, kameraman. Tuhan, tolong berikan kesehatan kepada mereka semua. Apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil. Sekali lagi ya Bapa, malam hari ini turunlah berkat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada seluruh para pemirsa Gajah TV yang Kau kasih. Mulai saat ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus, Engkau datang yang kedua kali menjemput kami semua untuk Engkau bawa dalam kerajaan surga yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama di Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajah Yana TV. Tuhan Yesus memberkati.